안녕하세요. Perubahan besar dimulai dengan 4 jam. Padahal kita hidup sehari 24 jam. Kalau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like video ya. Maksudnya kita punya hanya 4 jam itu bisa hitung dari aktivitas sehari-hari. Contoh hitungnya, sehari tidur 7 jam, kerja di kantor 8 jam. Waktu persiapan makan dan istirahat, terus perjalanan menjadi 5 jam. Kalau begitu, sisa waktu benar-benar buat diri sendiri hanya 4 jam. Pasti ada yang lebih banyak waktu sendiri atau bisa lebih sedikit. Sekarang hanya bahas yang rata-rata saja ya. Sebenarnya kalau masih muda pasti belum sadar waktu itu sepenting apa. Tapi kalau tanya ke orang tua atau senior pasti banyak bilang waktu itu sangat penting. Anak muda juga pasti ada hal yang menyesal masa lalu. Karena waktu yang sudah lewat tidak bisa ulang lagi, maka menyesal. Kenapa dulu tidak mempergunakan waktu dengan baik? Semoga kamu cepat sadar waktu itu sangat cepat ya. Balik lagi ke topik, waktu itu sangat penting dan di weekdays hanya punya waktu 4 jam. Pasti banyak orang setelah pulang dari kerja merasa capek dan lelah. Makanya habis mandi tiduran atau ada yang belum mandi tapi langsung tidur di kasur. Atau ada yang belum mandi tapi udah tiduran di kasur. Sampai mandi aja jadi males. Habis tiduran begitu, paling main game atau sosmed kayak Instagram, TikTok, atau YouTube. Emang setelah pulang tiduran main sosmed selama 3-4 jam, itu benar-benar cepat lewat waktu. Harusnya waktu itu pakai untuk perkembangan nilai kamu. Contohnya, baca buku atau belajar skill lain. Kalau dari awal susah dirubah kebiasaan kamu, kamu coba rubah topik main sosmed. Tadinya senang-senang, lucu, tapi topik itu dirubah konsep belajar atau informatif. Jadi pakai waktu itu tetap sama, tapi dengan ganti kebiasaan aja. Lebih bermanfaat buat hidup kamu. Memang perubahan itu tidak mudah, tapi bisa dirubah secara bertahap. Misalnya, di tahapan awal, buka sosmed topik yang informatif atau ilmu selama 30 menit dulu, baru kamu main sosmed yang menghibur. Tahap selanjutnya, kamu bisa melakukan menambahkan waktu. Tadi 30 menit diubah 45 menit, 45 menit diubah 60 menit. Seperti ini contohnya, kamu harus memanfaatkan 4 jam kamu supaya terbentuk kebiasaan baik. Ketika kebiasaan baik sudah terbentuk, kamu akan lebih mudah meningkatkan kualitas informasi. Saat kamu menjalankan tahapan yang saya sudah dijelaskan tadi, pasti kamu akan mengalami rasanya berada di titik seru. Gimana kamu setiap terima informasi yang berkualitas? Semoga perubahan ini mulai dari kecil, nanti kalau konsisten pengaruhnya sangat besar untuk masa depan kamu. Tidak harus mengenai uang juga. Apapun yang mau kamu pelajari, akan ada butterfly effect ke hidup kamu. Butterfly effect akan dijelaskan video selanjutnya. Topik apa yang akan kamu nonton atau cari informasi, coba share, tulis di komen ya. Kalau Opa Cuan pasti cari informasi mengenai cuan. Jangan lupa subscribe, like, komen di video ini, dan share ke teman-teman kamu ya. Sekian sharing dari Opa Cuan. 감사합니다.